Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, kita akan belajar bagaimana kita melayani. Saya diberikan tema keluarga Allah yang saling melayani dari Markus 10 ayat 35 sampai 45. Saya mengambil ayat emas dari Markus 10 ayat 43 sampai 45. Tidaklah demikian di antara kamu. Barang siapa ingin menjadi besar di antara kamu, hendaklah ia menjadi pelayanmu. Dan barang siapa ingin yang menjadi yang terkemuka di antara kamu, hendaklah ia menjadi hamba untuk selamanya. Untuk semuanya, karena anak manusia juga datang bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani dan untuk memberikan nyawanya menjadi tebusan bagi banyak orang. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, saya teringat waktu tahun 2017 sampai 2011 saya berada di Hong Kong. Ya. Saya sebagai tenaga kerja wanita dan saya melayani banyak teman-teman di sana bersama para misionaris untuk bersama-sama di sana itu mengenalkan siapa Isa Al-Masih itu yang sebenarnya kepada teman-teman kita di Hong Kong. Nah, dari situ saya berada di dua kontrak. Yang pertama, majikan yang pertama sudah selesai 2 tahun dan masuk ke majikan yang kedua. Nah, dari situ sebelum tanda tangan kontrak, saya membuat kesepakatan. Dan pada saat itu mereka mengatakan, "Singsang ya Tuan, Ani, di sini kita bekerja sama. Kamu di rumah menjaga anak saya, membersihkan rumah dan masak untuk kami. Sementara kami di kantor, kami juga bekerja untuk Tuan kami. Jadi kami bekerja sama. Antara saya dan kamu tidak ada bedanya. Kita saling bekerja sama." Kalau dari bahasa kanton saya masih selalu mengingat, "Ani, demikian ya. Kita bekerja bersama. Kamu bukan sebagai seorang budak. Kamu bukan seorang tenaga kerja yang disuruh-suruh seperti itu, tetapi kita bekerja sama." Nah, majikan kami sangat menghormati saya sebagai seorang tenaga kerja wanita Indonesia. Jadi kita saling bekerja sama. Dan setelah pulang, kami menyediakan makanan untuk mereka. Dan setelah ada waktu, kami bercengkerama bersama. Saya bercerita tentang Indonesia dan mereka bercerita tentang Hong Kong, Cina dan lain-lain, dan segala masakan itu diberitahukan kepada saya. Bahkan kalau ada bahasa-bahasa yang pengucapannya itu tidak sesuai, "Ani, hai kamil," nah, itu tidak seperti itu cara pengucapannya, "Hai kamlah," gitu. Seperti inilah kamu harus mengucapkan. Itu menjadi sesuatu banget buat saya. Di negara orang itu diterima dengan baik. Kita bekerja sama seperti bukan orang yang asing bagi kami, tetapi kita meskipun orang asing tetapi kita bekerja sama dengan baik. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, demikian kita sebagai keluarga Allah, kita melayani, saling melayani di gereja bersama-sama. Tidak ada siapa kamu, siapa kita, tetapi kita saling bekerja sama. Melayani apa sih itu melayani? Kita sering mendengar kata melayani. Bahkan kita masuk di bank, ya, di BRI atau di Mandiri dan lain sebagainya, di situ ada kata melayani dengan tulus dan lain sebagainya. Tapi kita akan belajar melayani itu yang seperti apa sih? Melayani itu bukan opsi. Melayani itu adalah bentuk natur dari orang percaya.
Melayani adalah perintah dari Allah kita, perintah dari Tuhan, panggilan hidup bagi orang percaya. Jadi kita sebagai orang percaya itu sudah menjadi hal yang biasa buat kita untuk melayani. Baik kita melayani di dalam keluarga, baik kita melayani di dalam masyarakat, baik kita melayani di dalam gereja. Kita tidak terlepas dari melayani. Tetapi pelayanan yang seperti apakah yang Tuhan kehendaki? Nah, itu yang menjadi PR buat kita. Banyak sekali permasalahan-permasalahan yang terjadi baik di dalam rumah tangga maupun di dalam gereja. Bukan karena banyaknya orang yang terlibat di dalam pelayanan, tetapi karena kurangnya orang yang terlibat dari pelayanan. Tetapi apa? Karena banyaknya dari kita yang melayani tidak sesuai dengan kehendak Tuhan. Melayani itu yang seperti apa? Apakah setelah kita melayani kita akan mendapatkan upah? Kalau kita bekerja pasti kita mendapatkan upah. Tetapi apakah di saat kita mau datang kepada Tuhan untuk melayani Tuhan, saya mau melayani Engkau, tetapi ada embel-embel di belakang. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, melayani dengan kasih itu bukan dengan pamrih, tidak hitung-hitungan. Misalnya di dalam gereja itu pasti banyak sekali hal-hal yang membuat kita itu tidak tahu kadang seperti apa. Terkadang bagaimana kita harus melayani. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, kita akan belajar sebagaimana keluarga Allah yang saling melayani. Yaitu di sini saya mengambil judul menjadi partner Allah. Tuhan kita meminta kita saling melayani baik di dalam keluarga, gereja maupun masyarakat. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, mari kita belajar bagaimana kita menjadi partner kerja Allah, bagaimana kita menjadi bekerja sama dengan Allah dan kita sebagai orang-orang yang percaya. Nah, kita sudah menyadari bahwa kita itu orang yang percaya kepada Tuhan, itu sudah pasti kita akan bekerja sama menjadi partner kerja Allah di dalam dunia. Apa sih yang Tuhan kehendaki dari kita sebagai orang percaya? Yang pertama, menjadi pelayan. Dalam ayat 43 dikatakan, Tuhan Yesus mengatakan, barang siapa ingin menjadi besar di antara kamu, hendaklah ia menjadi pelayanmu. Di sini ada kata ingin dan hendaklah. Nah, ini adalah perintah yang konkret ya dari Allah, yang kompleks dari Allah. Ingin, tapi kok ada hendaklah ya. Biasanya kita itu hanya ingin, tetapi tidak mau hendaklah. Nah, itu manusiawi. Jadi kita itu hanya maunya saja, tapi nggak mau berbuat. Cenderung kita itu ingin menjadi besar, tetapi tidak mau menjadi pelayan bagi sesama. Melayani dalam bahasa Yunani diakoneo, artinya menyediakan makanan di meja untuk majikan. Sedangkan orang yang melakukan disebut diakonos, dan pekerjaannya itu disebut diakonia. Jadi melayani di sini artinya menggunakan karisma yang ada pada diri kita untuk kepentingan dan kebaikan orang lain. Melayani, pelayan, menjadi pelayan, itu harus punya karakter rendah hati. Jadi kita melayani itu tidak hanya kita melayani begitu saja, tetapi kita harus mempunyai karakter rendah hati. Apakah mungkin orang yang rendah hati tidak melayani? Apakah mungkin orang yang melayani bisa melayani tapi tidak dengan rendah hati? Bagaimana Bapak Ibu? Apakah mungkin? Mungkin.
Kita akan belajar dari jemaat di Korintus. Bagaimana jemaat di Korintus itu terlihat melayani, tetapi pada dasarnya mereka itu tidak melayani dengan tulus. Kita bisa melihat di 1 Korintus 4 ayat 6 sampai 21. Bagaimana Paulus menghadapi jemaat di Korintus. Bahwa jemaat di Korintus itu terlihat melayani, tetapi tidak ada kerendahan hati. Yang ada hanyalah kesombongan diri. Menganggap lebih penting dari yang lain. Aku kan pintar khotbah. Aku kan pintar nyanyi. Aku kan pintar memimpin pujian dan lain sebagainya. Dari situ seolah-olah yang lain itu tidak ada yang lebih baik. Seolah-olah aku yang paling baik. Seolah-olah aku yang paling bisa. Seolah-olah akulah dan seperti itu. Jemaat di Korintus menganggap semuanya lebih penting dari yang lain. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, terkadang kita juga sama seperti yang ada di jemaat Korintus. Terkadang kita itu tidak tahu diri maksudnya. Kita merasa sombong. Aku kan wis STH, aku kan wis MTH. Kamu belum, kamu tidak tahu apa-apa. Kamu penerima tamu sajalah. Kamu bantu bersih-bersih lah. Nah, terkadang kesombongan dari diri saya dan saudara itu membuat kita itu lupa diri. Bahwa kita itu adalah satu kesatuan dari keluarga Allah yang saling melayani. Perlu kerendahan hati kita dalam melayani Tuhan. Merasa diri lebih penting dari yang lain. Untuk itulah Paulus menasihati jemaat di Korintus. Jangan melampaui yang ada tertulis, supaya jangan di antara kamu yang menyombongkan diri dengan jalan mengutamakan satu dari yang lain. Kita melihat di dalam teks yang tadi, bagaimana Yohanes dan Yakobus merasa dirinya lebih penting dari murid-murid yang lain. Sehingga Yohanes dan Yakobus meminta kepada Tuhan bahwa dia suatu saat kelak dia ingin berada di sebelah kanan Allah. Tetapi apakah mereka tahu apa yang mereka minta? Apakah mereka sudah memikirkan apa yang mereka minta? Mereka sebenarnya tidak tahu, tidak mengerti apa sih maksud dari kedatangan Tuhan yang kedua kalinya. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, Yakobus dan Yohanes punya ambisi untuk menjadi yang terbaik. Yakobus dan Yohanes mempunyai kepentingan untuk dirinya sendiri, karena mungkin merasa dia itu lebih dekat dengan Tuhan Yesus. Dia kan saudara Tuhan Yesus. Lalu Yohanes dan Yakobus meminta kepada Tuhan Yesus. Ambisi yang dia miliki untuk kepuasan diri sendiri, untuk kepentingan diri sendiri, tetapi mereka tidak tahu yang sebenarnya. Apa maksud dari kedatangan Tuhan di dalam dunia? Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, yang kedua adalah menjadi hamba. Dalam ayat yang ke-44, dan barang siapa ingin menjadi yang terkemuka di antara kamu, hendaklah ia menjadi hamba untuk semuanya. Bapak Ibu, kalau ada yang mengatakan hamba Allah, pelayan Tuhan, wow, itu sesuatu yang luar biasa. Saya ini kan pelayan Tuhan, saya ini kan hamba Tuhan. Nah, itu sebuah sesuatu yang keren dan wow. Tetapi apakah kita mempertanggungjawabkan dari kata-kata itu, dari jabatan yang kita terima itu, dari julukan yang kita terima itu? Lalu yang menjadi pertanyaan adalah, apakah setiap orang yang disebut hamba Allah memahami maksud dari kata hamba? Apa sih hamba itu?
Kata hamba dalam bahasa Yunani yaitu doulos, yang memiliki arti budak, baik secara sukarela maupun tidak sukarela, baik mau atau tidak mau, harus mau. Sedangkan douleo artinya menghamba, yang dilakukan oleh seorang doulos, yaitu budak atau hamba. Rasul Paulus menggunakan kata ini untuk menggambarkan bahwa kita yang semula adalah hamba sebagai kuasa jahat dibebaskan oleh Kristus supaya kita bisa menghamba kepada Kristus. Dalam Galatia 4 ayat 1-11. Kita belajar dari Rasul Paulus, yang mana Rasul Paulus mempunyai kecakapan, pengetahuan baik secara umum. Rasul Paulus itu seseorang yang sangat hebat. Dia mempunyai pengetahuan yang luas. Dia cakap dalam berdagang kemah maupun membuat kemah. Dia juga seorang pengusaha, yaitu pengusaha kemah. Tetapi dia mempunyai sifat menghamba kepada Kristus. Paulus menempatkan dirinya sebagai hamba dari Yesus Kristus. Paulus menempatkan hidupnya sebagai hamba Yesus Kristus. Seluruh hidupnya adalah milik Kristus, dan Yesus Kristus yang hidup di dalam diri Paulus. Kita bisa membaca dalam Galatia 2 ayat 20. Lalu bagaimana dengan kita? Apakah kita sudah menghamba kepada Yesus Kristus seperti yang dilakukan oleh Rasul Paulus? Tuhan mengukur kebesaran seseorang bukan berdasarkan status seseorang, popularitas atau kuasanya, namun berdasarkan seberapa besar orang yang sudah kita layani. Jadi kehadiran kita di dunia ini untuk apa? Apa yang diminta oleh Tuhan bagi kita sebagai orang-orang yang percaya? Saya selalu menginspirasi diri saya sendiri kepada para misionaris. Bagaimana mereka melayani dengan tulus. Bagaimana mereka melayani tanpa mengenal lelah kepada orang-orang yang tidak mengenal Yesus. Bahkan mereka itu tidak tidur. Terkadang malam hari ditelepon sama para tenaga kerja wanita yang di PHK oleh majikannya. Kalau bahasa kerennya itu di interminate. Setiap malam ditelepon, "Kak, Bunda, saya di interminate, saya di PHK." Lalu dengan cepat-cepat menghampiri pekerja itu untuk membawa dan menyelamatkan. Kita tahu bahwa saat kita di PHK, para TKW hanya mempunyai waktu 2 minggu untuk berada di Hong Kong. Jadi waktu 2 minggu ini hanya dipakai untuk mencari majikan kembali, dan setelah itu harus keluar dari Hong Kong. Dan itu yang dialami oleh teman-teman kita yang ada di sana. Bagaimana kita jika tidak ada orang-orang yang mau punya hati untuk melayani? Mereka menjadi bahan para konsulat ya. Konsulat itu nakal sekali Bapak Ibu. Mereka selalu memanfaatkan para TKI ini, para TKW ini. Nah, dari situ para misionaris itu dengan sukarela, dengan rendah hati mereka melayani, bahkan memberikan makan untuk mereka, memberikan tempat untuk mereka. Apakah mereka mendapat bayaran? Tidak. Mereka hanya mendapat dari donatur untuk
mengoperasikan untuk mencukupkan dari segala yang ada. Dan selama 4 tahun saya bersama misionaris, saya tidak pernah mendapatkan mereka mengeluh. Aku capek, aku lelah. Saya tidak pernah mendapatkan kata-kata itu dari mereka. Mereka selalu mengatakan kayau. Mereka selalu mengatakan semangat. Kita masih punya banyak PR bagi kita. Lihat, 70.000 para TKW yang belum mengenal Tuhan. Itu yang menjadi pikiran mereka. Mereka tidak pernah mengatakan aku lelah, aku capek Tuhan. Tidak. Tetapi bagaimana mereka bekerja dari pagi sampai malam. Terkadang dicemooh oleh para majikan. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, bagaimana dengan kita melihat orang-orang yang belum mengenal Tuhan? Marilah kita punya hati untuk melayani. Kita mulai dari keluarga kita. Kita melayani suami dan anak-anak kita. Kita melayani istri dan anak-anak kita. Dari keluarga inilah kita akan memancarkan pelayanan kita kepada gereja. Di dalam gereja kita mempunyai sesuatu yang indah. Saat kita melayani di dalam keluarga, di gereja pun kita akan sama. Kita akan melayani dengan ketulusan hati kita, dengan kerendahan hati kita. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, terkadang saya itu merasa lelah sekali. Selain sebagai ibu rumah tangga, saya sebagai mahasiswa reguler lagi. Ada banyak tugas yang harus saya selesaikan tepat pada waktunya. Karena Google Classroom itu kalau telat itu terlambat. Ya. Jadi dari sini saya belajar untuk mengontrol waktu saya, untuk melayani suami, melayani anak-anak, mengantar anak sekolah, membuatkan sarapan, membuatkan bekal untuk suami. Dan lagi saya melayani di desa sebagai sekretaris PKK di desa. Jadi banyak sekali tugas-tugas yang harus saya selesaikan dan saya harus memanage waktu itu dengan baik. Beberapa waktu yang lalu dalam mata kuliah kepemimpinan yang diampu oleh Bapak Pendeta Sudoyo, ada teman kami yang bertanya demikian, Pak, bagaimana cara mencari istri yang baik? Nah, mencari istri yang baik itu seperti apa Pak kalau saya menjadi seorang pendeta? Nah, lalu dari situ ini yang harus menjawab ya Bu Arin sama Bu Novi. Lah kebetulan teman saya ada 2 yang ibu-ibu dalam kelas. Lalu saya mengatakan, untuk menjadi pasangan dari seorang hamba Tuhan yang melayani, kita juga harus tahu diri ya. Misalnya saya contohkan keluarga kami. Suami saya seorang nelayan. Jadi kalau misalnya saya mau ke kampus, saya harus menyediakan makanan dulu di rumah. Saya harus menyediakan semuanya dengan baik. Saya baru pergi ke kampus. Setelah itu terkadang saya juga harus setor ikan ke gudang. Setelah itu kadang saya harus mengantarkan anak-anak. Belum lagi nanti ditelepon oleh Bu Inggi, Bu ada rapat. Bu, ada rapat di kecamatan dan lain sebagainya. Terkadang saya tuh kalau malam Tuhan, saya kok lelah ya Tuhan. Tetapi dari sini saya diingatkan kembali, apa sih yang Tuhan kehendaki untuk kamu? Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan. Ini menjadi pelajaran penting bagi saya dan Bapak Ibu Saudara. Bagaimana kita melayani Allah dengan kerendahan hati kita. Kalau kita mempunyai hati untuk melayani, rasa lelah itu akan hilang. Bagaimana kita saling bersatu di dalam tubuh Kristus, di dalam gereja. Kamu itu yang pinter nyanyi, aku tak sing musik. Kamu kan pinter berorganisasi, kamu yang jadi majelis, saya tak penerima tamu saja.
Bagi Bapak Ibu yang sudah lansia, lah aku ki lho wis tuwa, aku ki gak iso melayani. Saya tak jadi pendoa syafaat saja ya. Itu sangat indah. Kita mempunyai talenta masing-masing yang diberikan Tuhan kepada kita. Kita diciptakan oleh Tuhan dengan keunikan dan keistimewaan masing-masing dari kita. Mari kita gunakan talenta yang diberikan oleh Allah kepada kita sesuai dengan talenta kita masing-masing. Jadi nanti di dalam gereja akan tercipta suasana yang indah, suasana yang humanis, suasana yang dinamis, suasana yang penuh dengan damai. Bertumbuh bersama, berbuah dilihat dari orang di luar. Itu loh, jemaat GITC Karanglegi luar biasa. Bersatu, seia sekata, sehati sepikir, setujuan melangkah bersama untuk mencapai sebuah tujuan, yaitu memuliakan Tuhan. Yang ketiga yaitu melayani, bukan dilayani. Ayat yang ke-45. Karena anak manusia juga datang bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani dan untuk memberikan nyawanya menjadi tebusan bagi banyak orang. Dasar dari semua kita melayani adalah karena Tuhan kita, Yesus Kristus, sudah melayani kita. Seluruh hidupnya Tuhan Yesus 33 tahun datang ke dunia dihabiskan untuk melayani. Tujuan hidup dari Tuhan Yesus sendiri bukanlah untuk mendapatkan pelayanan, melainkan melayani dan menghamba. Yesus adalah sebagai diakonos, yaitu pelayan, dan bahkan sebagai doulos, yaitu hamba. Rasul Paulus menasihati dalam Filipi 2 ayat 5-7. Tuhan Yesus sendiri menyebut dirinya sebagai hamba. Bahkan Yesus rela melakukan pekerjaan-pekerjaan yang dianggap remeh dan rendah. Oleh kebanyakan orang, seperti kita tahu, membasuh kaki murid-muridnya sebelum penyaliban dilakukan. Yesus mengambil kain lenan dan mengikatkan pada pinggangnya. Kemudian ia menuangkan air ke dalam basi dan mulai membasuh kaki murid-muridnya. Lalu menyekanya dengan kain lenan itu yang terikat pada pinggangnya. Dalam Yohanes 13 ayat 4b sampai 5. Yesus dekat dengan orang-orang kecil dan punya empati terhadap orang-orang yang membutuhkan. Kita tahu pekerjaan Yesus yang dilakukan di dunia, menyembuhkan orang buta, membebaskan orang yang kerasukan setan, menghidupkan orang mati dan lain sebagainya. Sekalipun Tuhan Yesus sudah melakukan banyak hal yang dilakukan dengan empati, dengan ketulusan hati, tetapi masih saja dicari kesalahannya. Kita yang punya komitmen dalam melayani pasti pantang menyerah dalam rintangan apapun. Saat kita mengatakan, iya Tuhan, saya mau melayani, kita pasti akan menghelehkan segala rintangan yang ada. Apapun yang ada di dalam perjalanan saat kita melayani, kita akan tetap menghadapi dengan sukacita dan kita menyerahkan kepada Tuhan. Saya teringat kata-kata dari teman saya pada waktu saya menjadi majelis. Arin, saat kamu mengatakan iya untuk masuk di dalam kemajelisan, artinya kamu harus keluar dari zona nyaman. Kamu harus menghadapi segala rintangan apa yang ada. Dan jangan pernah mengeluh dan berkata, aku tidak mampu. Kamu harus berani untuk menghadapi tantangan itu dengan baik. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, kita sebagai murid Kristus adalah orang yang rela melayani dan menghamba.
Yang mana melayani itu mengandung banyak resiko. Kita tahu bahwa COVID-19 masih ada sampai sekarang. Apa yang kita lakukan kepada orang-orang yang terkena dan terdampak COVID-19? Apa yang kita lakukan di dalam gereja ini kepada orang-orang yang terdampak COVID-19? Kita punya hati untuk membantu mereka, walaupun hanya mendoakan, walaupun hanya memberikan vitamin, walaupun hanya memberikan sedikit beras atau apapun yang kita punyai. Ini loh Mbak, ini loh Bu, kita sedikitan ya. Saya hanya punya berapa kilo beras. Kita berbagi bersama. Itu sudah menolong, itu sudah menjadi bagian dari kita sebagai anak Tuhan di dalam melayani. Memberikan pastoral kepada jemaat yang mengalami kedukaan, keterpurukan. Melayani berarti kita mau melepaskan kenyamanan kita untuk orang lain. Hamba sejati selalu melihat kesempatan untuk menolong orang lain. Tidak ada yang lebih rendah dibandingkan apa yang Yesus perbuat. Karena Yesus datang untuk melayani dan bukan untuk dilayani. Sebagai keteladanan Yesus bagi kita dalam melayani, maka sudah seharusnya kita menjadi pelayan-pelayan Tuhan yang saling melayani. Demikian juga dengan kita. Sebagai jemaat kita mendukung pelayanan di dalam gereja. Kita mengambil bagian di dalam pelayanan, sekalipun hanya menjadi penerima tamu atau bersih-bersih. Itu sesuatu yang luar biasa yang kita berikan kepada Tuhan. Kita punya misi bersama, sehati, sepikir, setujuan. Kita melangkah bersama untuk mencapai sebuah misi dari gereja ini. Kita golkan misi ini untuk kemuliaan nama Tuhan. Kita demonstrasikan kasih Allah kepada orang-orang di sekitar kita, bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan kita. Marilah kita menjadi pelayan yang melayani dengan rendah hati, menjadi pelayan yang berhati hamba dan punya hati melayani, bukan dilayani, sebagaimana Tuhan Yesus melayani kita. Tuhan Yesus memberkati.